Dan salam jumpa lagi teman-teman dimanapun saja berada. Kembali lagi dengan Ban Simpit, dan di hampir malam ini kembali lagi di video ini saya bersama Supra X125, dan baru habis saya kolter ya teman. Jadi ini langsung saja bagaimana caranya kita memasang ring yang baik ya, yang aman. Jadi pertama-tama sebelum kita memasang ring, spie-nya kita pasang dulu sebelah spie yang ini, oke. Spie penseher, lalu kita memasang ring oli, yaitu ring cacing. Jadi ring cacing ini pemasangannya itu ada gapnya ya. Jadi gapnya itu harus menghadap ke bawah ya, jangan menghadap ke atas seperti ini ya. Dia harus menghadap ke bawah agar dia memecahkan oli. Seperti itu fungsinya. Jadi langsung saja kita pasang ya, kita pasang seperti ini. Lalu setelah itu kita memasang lagi ring cacing atau ring oli yang ada 2 buah. Yang ini yang tipis ya teman-teman. Ini ring olinya ya. Ada 2 buah yang tipis ya teman-teman. Ada tulisannya sedikit. Yang ini atas boleh, bawah boleh ya teman. Sebelumnya coba kita ukur ya. Kita ukur di liner yang baru habis dikolter. Itu celah gapnya itu tidak boleh sampai setengah mili juga ya, dia 0, sekian ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini, dan itu tergantung dari tukang kolternya lagi ya teman-teman. Untuk ring piston kit ini saya menggunakan asli ori Honda ya, AHM ya. Kalau feeling tidak ada, NPP lah. Jadi kurang lebih seperti ini ya. Lalu akan kita ukur lagi ring komprensi ya teman. Ring komprensi celah gapnya itu kurang lebih seperti apa, kita coba ukur lagi agar bisa teman-teman lihat ya, kurang lebih celahnya seperti apa, celah amannya gitu. Celah aman agar komprensinya padat dan mencegah kebocoran oli ke ruang bakar. Oke, dan seperti ini teman-teman, celah daripada ring komprensi sangat bagus. Sangat bagus, dan ini semacam ini nanti kalau pas dia memuai pas ya teman, rapat. Dan kita harus meng-endrain agar gesekan awal ring piston dan liner itu benar-benar sepadan ya. Jadi itu kalau sudah sepadan itu hasilnya akan bagus. Oke, dan lanjut lagi kita pemasangan ring oli yang pertama di bagian, saya pasang di bagian bawah dulu ya teman, ke ring oli ini. Dan agar ringnya duduk dengan bagus, pastikan ring cacing ini dia sudah masuknya dengan bagus juga ya, harus rapat ya biar ring olinya bisa masuk. Dan lanjut lagi kita di pemasangan ring oli yang kedua ya, di bagian atas ya. Jadi caranya tuh hampir sama, seperti ini kurang lebih, dipasang dulu lalu tinggal diputar terus masuk. Pastikan juga ring cacing sudah terhimpit jadi pas ya. Dan setelah itu kita posisikan piston di bagian input, lalu di bagian tengahnya ini kita bergeser sedikit ke bagian kanan. Ini ada celah gap dari ring oli yang kedua ya, kurang lebih di bagian sini. Dan di sebelah kiri ada celah gap ring oli yang pertama. Dan kita ambil yang tengah, itu kita posisikan ring cacing, gap dari ring cacing ya. Dan berikut ini posisi gap ring oli yang ke-1 dan gap ring oli yang kedua. Dan yang berikut kita posisikan piston di arah exhaust, dan kita akan pemasangan ring bilas. Ring bilas ini juga merupakan ring komprensi, tapi dia namanya ring bilas untuk membilas oli sekaligus menghaluskan komprensi, dan dia agak kasar ya. Maksudnya dia agak tajam ya pinggir-pinggirnya. Itu ciri-ciri dari pada ring bilas, agak tajam pinggirnya dan warnanya hitam untuk Honda ya. Jadi kita langsung pasang di bagian tengah dengan posisi saya posisikan di bagian exhaust daripada piston kit ini. Dan setelah ring bilas terpasang, kita lanjut lagi ke ring komprensi ya. Ciri-cirinya itu warnanya stainless seperti ini, terus pinggirannya itu halus ya, tidak tajam seperti ring bilas. Dan ada angkanya di bagian atas ya, kalau diketok itu bunyinya bunyi betul-betul besi ya. Lalu kita pasang lagi, dan posisi kedua buah ring komprensi ini dan ring bilas ini
itu di piston bagian exhaust ya, atau lubang arah knalpot. Dan kalau ring oli itu saya posisikan di bagian intake daripada manifold input ya. Dan kalau saya balik pistonnya di bagian exhaust itu saya penempatan ring kompresi dan ring bilas ya, kurang lebih seperti ini. Ini posisi ring kompresi di piston dan ini posisi ring bilas di piston. Jadi kalau kita lihat dari bagian atas piston itu celah gap berada di keempat sudut itu ya. Oke, dan langsung saja kita akan memasangnya dan kita akan memberi sedikit pelumas di pen dan kita siapkan pennya untuk pemasangan di stang. Dan proses selanjutnya kita memberi sedikit oli di furing ya, blok untuk kita pemasangan, lalu sedikit di bagian ring piston. Oke, lalu kita tinggal memasangkan, jangan lupa ya inputnya, ada tulisan input di piston itu di bagian atas ya. Lalu kita pasang pennya ke dalam seher. Setelah kita tekan dan yakin sudah masuk, kita bisa mengalas kain seperti ini untuk kita memasang spi pen agar kalau terlepas tidak masuk ke dalam ruang mesin. Oke, setelah itu tinggal kita pakai oben, lalu yakin kita menekan agar spinya itu benar-benar sudah masuk di got piston. Lalu kita pastikan celah gap ring piston di posisinya yang sudah sebelumnya saya infokan. Setelah yakin tinggal kita memasangkan bloknya. Oke, jadi saya percepat videonya karena waktu pemasangan piston ini sedikit agak susah ya. Kadang gampang, kadang seperti ini agak susah. Jadi saya pastikan ringnya itu tidak terjepit. Saya pelan-pelan masukkannya sampai berhasil. Oke teman, demikianlah video saya kali ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman di rumah. Minta maaf kalau ada salah kata saya ucap. Sampai jumpa dan salam.